So, Wib, apa kabar semuanya? Nama gue Jiro, sang Wibu Lisensi. Dan kembali lagi di segmen Rekoma, sebuah segmen yang akan memberikan kalian rekomendasi anime-anime yang menurut para tabibito Otaku Spot ID patut untuk diberikan perhatian. Dan iya, jika lu wibu siang bolong, bingung mau nonton apa, maka Rekoma adalah jawaban untuk kalian. Iya, gue sadar bahwa anime-anime Spring 2023 udah jalan sebanyak 4-6 episode. Dan jujur saja, entah kenapa waktu berjalan begitu sangat cepat. Bahkan sampai gue bingung apa yang gue lakukan selama 5 bulan belakangan ini. Tapi ya yang sudah biarlah berlalu. Tapi tidak untuk anime. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa banyak sekali anime-anime bagus yang muncul di musim semi 2023 ini. Namun begitu, gue yakin masih banyak dari kalian yang mungkin belum sempat untuk menonton anime-anime bagus yang muncul di musim kemarin, yang juga dipenuhi dengan anime-anime yang sangat seru untuk ditonton. Jadi ya, selamat datang di Seasonal Rekoma by Otaku Spot ID. Gue Jiro, sang Wibu Lisensi sebagai host kalian kali ini. Dan di Seasonal Rekoma kali ini, gue akan merekomendasikan beberapa anime yang tayang di musim dingin 2023 kemarin, yang mungkin terlewatkan oleh kalian para wibu yang sedang menunggu batch musim ini. So get yourself some snack, cause this is gonna be a heck of a run. Pada Seasonal Rekoma kali ini, gue akan buka dengan salah satu anime yang di-remake dengan kualitas yang bukan main gokilnya. Iya, memang 3D. Tapi tunggu dulu, anime yang satu ini gue jamin 100% bakal worth it buat kalian tonton. Karena segala jenis dari anime ini tidak ada yang cacat sedikit pun. Dan iya, di urutan pertama ada Trigun Stampede. Anime yang satu ini sebenarnya tidak asing lagi di telinga para wibu veteran di luar sana. Karena seperti yang gue katakan, bahwa anime ini merupakan sebuah anime lawas yang di-remake dengan kualitas yang sangat ajib. Berlatar di sebuah planet yang sangat panas yang terletak jauh dari bumi, dengan 5 bulan yang menyinari malam yang gelap, No Man's Land menjadi tempat di mana Vash the Stampede, sang karakter utama, meregang nyawa dengan mengalahkan seluruh para pemburu yang mengincar kepalanya. Di waktu yang sama, terdapat seorang gadis reporter muda bernama Meryl Streep yang ditemani dengan reporter veteran pemabuk berat bernama Roberto De Niro yang mencari tahu lebih mendalam mengenai Human Typhoon. Sebuah julukan yang diberikan kepada satu orang lelaki yang suka berbuat onar dan selalu mendatangkan bencana dimanapun ia berada, yang ingin diliput oleh kedua reporter tersebut. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu dengan Vash the Stampede yang ternyata merupakan seseorang yang dijuluki sebagai Human Typhoon. Berbeda dari apa yang kedua reporter tersebut bayangkan, ternyata sifat dari Human Typhoon merupakan orang yang sangat baik yang bahkan tidak pernah melukai seseorang sekalipun. Cerita dari Trigun Stampede ini akan berputar di kehidupan Vash the Stampede yang selalu diburu oleh pemburu demi hadiah yang luar biasa besarnya. Dan kalau kalian merupakan wibu veteran yang sudah menonton versi lawas dari Trigun, maka kalian harus memberikan anime yang satu ini kesempatan. Begitu juga dengan kalian para wibu-wibu baru. Di urutan berikutnya ada Buddy Daddies. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan Spy Multiplied by Family kan? Ya pastinya ya, secara anime tersebut menjadi salah satu anime yang paling populer di tahun 2022 lalu. Nah, kalau kalian familiar dengan Mata-Mata Dikali Keluarga dan menyukai anime tersebut, maka seharusnya kalian juga akan menyukai anime yang satu ini. Buddy Daddies menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang terdiri dari dua orang sahabat lelaki yang masih menyukai wanita dan seorang perempuan cilik. Kazuki Kurusu yang merupakan koordinator kriminal tinggal bersama dengan Rei Suwa yang merupakan seorang yang dibesarkan sebagai pembunuh bayaran sejak kecil. Suatu hari, kedua sahabat tersebut secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Unasa Kamiri yang merupakan anak dari bos mafia yang sedang mencari ayahnya di sebuah hotel tempat di mana kedua sahabat tersebut menjalankan aksinya. Dan dari situ, akhirnya kedua sahabat tersebut secara sukarela merawat Miri yang kehilangan ayahnya. Cerita dari Buddy Daddies sendiri terdengar tidak terlalu berbeda dengan Spy X Family. Namun begitu, yang membedakan anime ini dengan saingannya adalah karakter yang menjadi orang tua angkat dari sang gadis kecil, keduanya merupakan laki-laki dewasa yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Selain itu, terdapat sebuah hal yang menjadi daya tarik dari anime ini, yaitu anime ini dipenuhi dengan jazz. Jadi kalau kalian sedang mencari anime lain yang mirip dengan Spy X Family, maka Buddy Daddies bisa saja menjadi anime yang kalian cari. Miri, tobe! 市販の薬はあくまで対症療法ですからね。ちゃんと体を休めて、免疫機能に仕事してもらってくださいよ。 Untuk anime yang satu ini sepertinya cocok buat kalian yang sangat menyukai anime bergenre romcom. Di urutan ketiga ada Otonari no Tenshi-sama. Pernah ngebayangin nggak, di suatu hari kalian melihat ada gadis yang kehujanan di ayunan taman di dekat tempat kalian tinggal, terus keesokan harinya gadis tersebut malah ngebantu kalian ngebersihin rumah kalian yang berantakan.
Ya, memang agak random, tapi itulah kenyataannya dengan anime yang satu ini. Otonari no Tenshin-sama bercerita tentang seorang pemuda bernama Fujiyama Amane yang bertetangga dengan Shina Mahiru, seorang gadis yang sangat populer di kelasnya. Namun begitu, Amane sama sekali tidak mengetahui kenyataan bahwa Mahiru merupakan tetangganya yang tinggal persis di sebelahnya. Suatu hari, Amane yang sedang berjalan menuju apartemennya bertemu dengan Mahiru yang sedang duduk di ayunan di sebuah taman pada saat sedang turun hujan lebat. Amane yang tidak tega melihat Mahiru kehujanan akhirnya meminjamkan payungnya dan berlari menuju apartemennya tanpa menggunakan payung. Keesokan harinya, Amane yang terkena demam akibat kehujanan mendapati Mahiru datang ke apartemennya untuk mengembalikan payung milik Amane yang dipinjamkan kepadanya kemarin. Serta mengetahui kondisi Amane yang terkena demam, Mahiru pun akhirnya menawarkan diri untuk merawat Amane yang sedang sakit. Pada saat itu, pertemuan keduanya seharusnya menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Namun begitu, setelah melihat kondisi apartemen Amane yang sangat rapi dan tertata, Mahiru tidak bisa membiarkan Amane begitu saja karena khawatir kepada Amane hingga pada akhirnya menjadi bujangnya Amane dengan sukarela. Dan dari situlah hubungan antara keduanya semakin dekat, hari demi hari. Sebenarnya tidak ada hal yang begitu menarik dalam anime ini yang mampu membuat anime ini bersinar pada winter 2023 lalu. Namun, bagi kalian para pencinta romcom/isekai anime, maka Otonari no Tenshin-sama cocok untuk kalian tonton setelah lelah mengerjakan tugas-tugas kalian. ことにはならないのです。おっしゃる通りです。コードネーム花園。先狂う時間です。毒ガス。 Apakah kalian menyukai Ansatsu Kyoshitsu? Jika iya, maka anime yang satu ini cocok untuk kalian. Di urutan berikutnya ada Spy Kyoshitsu. Bagaimana rasanya menjadi seorang amatiran yang diperintahkan untuk menjalankan misi menjadi mata-mata yang mempertaruhkan keamanan negara, namun dilatih oleh seorang legenda yang tidak bisa melatih. Gue nggak tahu sih dengan kalian, tapi kalau gue sih mending pas aja karena gue masih sayang sama nyawa gue sendiri. But anyway, itulah yang terjadi dalam anime ini. Spy Kyoshitsu menceritakan tentang seorang mata-mata terhebat di dunia bernama Klaus yang diberikan perintah untuk menjalankan sebuah misi yang sangat rahasia dan juga sangat berbahaya. Dan untuk menjalankan misi tersebut, Klaus meminta kepada atasannya untuk membuat sebuah tim yang akan dilatih secara langsung oleh Klaus sendiri. Namun begitu, terdapat sebuah plot twist di sini, di mana alih-alih memilih kandidat yang berkualitas dan berpengalaman, Klaus justru memilih kandidat yang tidak berpengalaman dan juga memiliki nilai terendah dari berbagai sekolah militer untuk menjadi anggota timnya yang berisikan 7 orang gadis. Walau demikian, seperti janji yang dikatakan oleh Klaus, ia akan membimbing seluruh gadis-gadis tersebut. Tapi sialnya, ternyata Klaus juga tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam hal mendidik. Jadi, walaupun Klaus merupakan mata-mata terhebat di dunia sekalipun, jika ia tidak mampu untuk mengajarkan bagaimana caranya membuka gembok dengan baik, maka semuanya akan sia-sia saja. Dan hal tersebut menumbuhkan rasa tidak percaya diri kepada ketujuh gadis amatir tersebut. Untuk jalan cerita dari anime ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan Ansatsu Kyoshitsu, karena nantinya ketujuh gadis amatir tersebut akan diminta untuk mengalahkan Klaus dengan menggunakan cara apapun sebagai latihannya. Namun yang membedakan anime dengan Ansatsu Kyoshitsu terletak pada tujuan akhir dari pelatihan yang dijalani, di mana nantinya ketujuh gadis tersebut akan bekerja sama dengan Klaus untuk menjalankan misi yang sangat berbahaya. Jadi ya, kalau kalian sudah kehabisan anime yang menyangkut tentang mata-mata dan juga genre aksi, maka Spy Kyoshitsu menjadi anime yang mungkin bisa kalian kantongi. 行われるのはスパイたちの情報戦、影の戦争。全く女扱いしていない。私は相沢友は女の子だ。 Di urutan kelima ada Tomo-chan wa Onanoko. Wait a minute. Did we just get a tsundere tomboy with red short hair and not only with big boobs but also fang? At last the best wife of the season has come for us! Tidak ada yang perlu gue jelaskan kepada kalian tentang anime ini, karena Tomo-chan wa Onanoko menjadi satu-satunya anime romcom yang tidak terikat dengan kutukan bangku taman, kembang api, maupun piano dan biola. Jadi intinya kalau kalian menyukai romcom tapi terlalu kesal dengan main karakter cowok yang terlalu bego dan dongo serta idiot, maka Tomo-chan wa Onanoko sudah pasti akan membebaskan kalian dari penderitaan kalian. Di urutan berikutnya ada High Card. Kira-kira apa yang kalian lakukan jika kalian bisa mendapatkan kekuatan dari segepok kartu remi? Ya, kekuatan. Well, dalam anime ini, hal tersebut bukan sebuah hal yang aneh. High Card menceritakan sebuah perseteruan yang terjadi di sebuah negara fiksi yang bertarung menggunakan selembar kartu remi. Ya, remi.
Namun kartu tersebut tidak dijadikan sebuah senjata, melainkan kartu tersebut memberikan kekuatan yang beragam kepada para pemegangnya yang disebut dengan player. Dan kartu-kartu tersebut disebut dengan X-Playing Card. Cerita dari anime ini akan berputar di suatu dealer mobil bernama Pinochle yang mana memiliki pekerjaan lain, yaitu sebagai perusahaan yang bekerja langsung di bawah kendali raja dari kerajaan Spada dengan kartu skop sebagai lambang dari kerajaannya untuk mengambil kembali segepok kartu remi tadi dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab karena kejadian yang menyebabkan kartu tersebut berpencar ke seluruh kerajaan. Kalau anime yang satu ini sebenarnya sudah pernah gua buat video mengenai cerita dan seluk-beluk dari animenya, dan videonya bisa kalian tonton di pojok kanan atas layar kalian. Jadi kalau kalian penasaran dari media mana anime ini diadaptasikan dan bagaimana detailnya, maka kalian bisa cek video yang pernah gua buat. But ya, kalau kalian suka dengan kartu atau suka bermain kartu kayak gua dan juga anime action fantasi kayak gua, maka High Card bisa menjadi kartu andalan kalian. すまんな、わしの月の方が少年より上やったっちゅうことや。気づけば俺は立派なドルオタになっていた。 Di urutan berikutnya ada Ningen Fushi no Bouken Shatachi ga Seikai o Sukuyo desu. Nah, untuk anime yang satu ini menjadi anime yang cukup menyegarkan bagi diri gue sendiri, karena di dalamnya membahas mengenai psikologi manusia yang sudah dihianati oleh orang-orang yang mereka percaya. Ya, mungkin terdengar membosankan, namun hal tersebut ditutup dengan genre fantasi yang kali ini tidak berhubungan dengan isekai. Cerita dari Ningen Fushi no Bouken Shatachi berkutat pada sekelompok petualang yang dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, sehingga membuat mereka tidak ingin mempercayai manusia lagi. Nick sebagai pemeran utama jelek banget namanya, astaga. Coba aja kalian bayangin ya, kalau ada orang yang nanya gitu, lu tahu gak sih siapa pahlawan yang ngalahin Raja Iblis? It's Negenet. Gak enak banget didengarnya, astaga. But anyway, Nick yang pernah ditipu habis-habisan oleh mantannya merasa terpukul dengan kenyataan tersebut, hingga membuatnya tidak percaya dengan manusia lagi, dan memutuskan untuk pergi minum ke tavern untuk melupakan semuanya. Di saat dia sedang berada di sana, tiba-tiba datang 3 orang lain duduk di meja tempat Nick duduk, yaitu Mage, Cleric, dan juga Tanker. I don't know why I said it like that, tapi ya, Nick bertemu dengan ketiga orang tersebut dan minum bersama mereka tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Namun begitu, tanpa diketahui oleh keempat orang tersebut, termasuk Nick, ternyata keempat orang tersebut memiliki sebuah kesamaan, di mana mereka sudah tidak ingin mempercayai manusia lagi untuk selamanya yang dikarenakan masa lalunya. Dan setelahnya, mereka memutuskan untuk membuat sebuah tim yang isinya dipenuhi oleh orang-orang yang sudah tidak ingin mempercayai manusia lagi. Yang seru dari anime ini adalah bagaimana melihat perkembangan seluruh karakternya yang lambat laun kembali mempercayai manusia setelah melalui masa lalu yang kelam. Dan gue sendiri tertarik menonton anime ini karena membaca judulnya yang jika ditranslate menjadi para petualang yang tidak mempercayai manusia sepertinya menyelamatkan dunia. Ya, hanya dari kalimat itu. Dan jujur saja bahwa memang ceritanya cukup menarik, ditambah dengan art style-nya yang juga gue suka. Walaupun ada CGI yang kurang berbaur dengan baik, namun kalau kalian tipe orang yang lebih mementingkan cerita dari animasi, maka sepertinya anime ini bisa menghibur kalian. 信じられねえ俺たち4人で冒険者パーティーを作らないか。木角の層毒鬼火の術。 Di urutan selanjutnya ada Saikyo Omnyoji no Isekai Denseiki. Ya, seperti judulnya, anime yang satu ini merupakan anime isekai yang cukup ramai dibicarakan di musim lalu. Menceritakan tentang seorang Omnyoji atau pendeta terkuat yang pernah ada di muka bumi bernama Kugano Haruyoshi yang mati terbunuh di tangan pemerintahan dan bereinkarnasi ke isekai. Di dunia tersebut, dia menjadi seorang anak dari keluarga bangsawan dan diberi nama Seika Lamprog, yang tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Namun demikian, Seika membawa ingatan serta kekuatannya dari masa lalu yang menyebabkannya dapat menggunakan kekuatan dari roh yang berada di sekitarnya. Bahkan hingga memanggil roh jahat dan menggunakan roh tersebut seperti menggunakan bidak catur. Beberapa tahun setelahnya, Seika pun memasuki sebuah sekolah sihir dan di sana ia bertemu dengan seorang gadis perempuan berambut merah bernama Amyu, yang ternyata merupakan seorang pahlawan yang diramalkan. Namun begitu, Amyu tidak mengetahui kenyataan bahwa ia merupakan seorang yang berasal dari legenda. Seika yang ingin hidup dengan tenang mencoba untuk menjadikan Amyu sebagai pahlawan sungguhan agar ia tidak terlalu mencolok dengan kekuatannya yang tidak pernah ada di dunia tersebut. Namun, ia harus menerima kenyataan bahwa banyak yang mengincar nyawa Amyu, karena ternyata keberadaan pahlawan menjadi hal yang mengancam pemerintahan di dunia isekai tersebut. Untuk anime yang satu ini akan sangat cocok buat kalian yang suka dengan anime power fantasy, atau kalian lebih mengenalnya dengan anime isekai dengan MC overpower, karena memang sudah terlihat jelas dari judulnya.
Oleh karena itu, buat kalian penikmat anime power fantasy, Saikyo Myoji no Isekai Tenseiki menjadi anime yang akan memikat kalian. Sebelum masuk ke urutan terakhir dalam list gue ini dia beberapa anime lain yang patut untuk diberikan kesempatan. Check it out. ことに分かれて住民の避難いいねついに始まる一ついいこと教えてあげる。女の子の快感ってね、男子の100倍くらいすごいんだって。落ち着きながれ。いやいや、アンさん。わしインベーダーだんがな。とりあえず、話聞いてくれるか？真下です深部統制精鋭は全員下がってください。次の攻撃の準備。ここは私に任せて。ファントムワールド立てへいなだとこんな風の強い日に一人で窓開けて確かに。つまり身内の犯行か。という人々がいて、村々を回って看板を集め、その読み方を研究していたそうだ。Last one, baby! Di urutan terakhir ada Tensei Ojoto Tensai Reiju no Mahou Kakumei. Bang, kok cuma 9? Kenapa nggak 10 aja sekalian? Nanggung. Mungkin ada beberapa dari kalian yang kepikiran begitu. Well, maka jawaban yang akan gue berikan kepada kalian adalah anime yang menurut gue sangat menarik, hanya ada 9 doang. Ya, sedikit memang. Tapi seperti yang kalian lihat bahwa gue juga telah membuatkan honorable mention yang berisikan anime-anime yang mungkin saja menarik perhatian kalian, tapi tidak menarik perhatian gue. But anyway, Tensei Ojoto Tensai Reiju no Mahou Kakumei. Iya, seperti judulnya, anime yang satu ini merupakan anime isekai lagi. Menceritakan tentang seorang putri dari kerajaan yang merupakan seseorang yang telah bereinkarnasi ke dunia yang penuh dengan sihir bernama Anisfia. Walaupun seorang bangsawan yang mana seharusnya dapat menggunakan sihir, Anisfia terlahir sebagai putri dari seorang raja yang tidak memiliki sihir, sehingga membuatnya dijuluki sebagai beban kerajaan. Nah, bayang nggak tuh? Jadi beban keluarga aja udah bisa ngebuat stres, apalagi jadi beban satu kerajaan. Namun begitu, untuk dapat menutupi kekurangannya tersebut, Anisfia berusaha menggunakan cara lain yang dapat merubah pandangan orang lain kepadanya dengan cara melakukan penelitian mengenai sihir dan membuat barang-barang yang ia ketahui di kehidupan sebelumnya menggunakan batu sihir. Suatu hari, Anis menyaksikan kejadian yang sangat mengejutkan, di mana ia melihat adik laki-lakinya membatalkan pertunangan dengan tunangannya bernama Eufilia karena tidak ingin menikah dengan alasan politik. Anis yang melihat pemandangan yang membuat nama Eufilia tercoreng memutuskan untuk menculik Eufilia dan menjadikannya asisten pribadi Anis, sehingga terjadilah hubungan yang sangat unik dan sangat kacau. Anime yang satu ini juga sempat menjadi anime yang sangat hangat dibicarakan di musim kemarin, karena banyak hal yang tidak terduga muncul dalam animenya. Walaupun harus gua katakan bahwa 2 episode terakhirnya sedikit membosankan. Tapi ya, sekali lagi, kalau kalian suka dengan anime isekai, maka Tensei Ojoto Tensai Reiju no Mahou Kakumei bisa menjadi anime yang cocok untuk kalian. So, bagaimana menurut kalian mengenai anime-anime yang barusan gue sebutkan? Apakah kalian sudah menonton semuanya atau malah kalian belum menonton sama sekali? Kalau sudah, anime apa yang menurut kalian paling berkesan di winter 2023 kemarin? Kasih tahu kita di kolom komentar, oke? Dan kalau misalkan kalian mau dibuatkan rekomendasi anime lain, langsung bucatkan saja di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi seputar anime, manga, dan juga game. Dan kalau kalian punya teman yang mau kalian jerumuskan ke dalam dunia perwibuan, maka kalian bisa share video ini ke mereka. Anyway, that's all from me. I'm Jiro, Wibu Berlisensi, and I'm out from my spot. See ya!